Kak. Perihal apa yang di KP secara umum boleh Kak ya? Nanti beliau yang sana DKP secara umum. Secara umum, Secara umum deh. Orang DKP bagi secara umum tuh masyarakat. bisa banget. Oke. Smart FM Palembang Business and Inspiration. Halo, selamat sore semua listener ya, selamat sore Palembang. Kabar Anda? Di sore hari ini di talk show kita ya, jumpa kita di edisi di 8 Oktober 2020 menjelang ke pukul 16 nanti kita akan berbicara santai ya, ringan namun bermakna semua listener ya. Karena kenapa saya katakan bermakna? Perkumpulan di sore hari ini yang kita datangkan di Smart FM akan memberikan salah satu warninya seninya Kota Palembang. Mereka yang tergabung dalam masih rahasia ya. Tapi semua playernya sudah ada di live kita di sore hari ini semua listener. Dan sudah hadir rekan dari Dewan Kesenian Palembang. Halo, selamat sore. Selamat sore, Mas. Iya. Nah, itu sebenarnya kan sudah rencananya menghadirkan 3 orang ya. Mungkin Anda di sore hari ini sudah bisa melihatnya di live YouTube kita di sore hari ini, tetapi baru hadir 2 orang ya. Iya. Mudah-mudahan satu rekan akan bisa hadir ya. Iya. Oke, sudah hadir semua listener di sore hari ini. Yang pertama saya bilangnya Kak atau Bang ini atau Mas. Yai. Oke, yang pertama sudah ada Mas Nasir. Iya. Didekatkan mic-nya Mas. Oh ya. Ya, halo, selamat sore Mas Nasir. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Mas? Alhamdulillah. Jadi walaupun di luar itu agak mendung-mendung, tapi kita tetap ceria. Itu suara Mas Nasir, Mas Nasir ya. Lalu didampingi oleh Mas Andi. Iya, betul. Apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Terima kasih Mas Andi juga Mas Nasir sudah bisa hadir di kesempatan di sore hari ini hingga menjelang ke pukul 16 ya. Iya. Mudah-mudahan kita nggak jeda mau. Iya. Mas Nasir ya. Di sore hari ini Smart FM bisa mendatangkan rekan-rekan dari Dewan Kesenian ke Palembang semua listener ya. Jadi rekan-rekan di KP ya, saya katakan yang berkreasi, ada yang berkreasi dengan suara, gerak, pola verbal dan kreasi lainnya. Ya, itu yang mereka tergabung dalam Dewan Kesenian Palembang. Dan di sore hari ini kita sudah bisa menghadirkan mereka semua yang akan memberikan informasi seputar DKP secara umum, dan juga karena Mas Andi juga Mas Nasir di sore hari ini lebih lebih spesifik ya. Iya. Itu lebih ke dewan musiknya. Oh Komite. ya. Komite dewan musiknya ya. Nah, ini. Oke, sebelum kita berpanjang lebar ke komite dewan musik ya. Ya. Nah, ini monggo dijelaskan dulu sih di KP ini apa, Mas Nasir? Oh ya, baiklah. Terima kasih ya. Mhm. Jadi kalau DKP itu sudah tahu semua gitu ya. Iya, iya. Karena umurnya sudah Kemarin ulang tahun keberapa itu? Ke 20. 21. 21. Jadi sudah 5 periode ketua 5 periode, iya, ya, DKP Mas ya. Jadi ketua yang sekarang itu Om Didit ya. Pak Iya. Wo kami manggil itu. Iqbal Rudianto itu adalah Wah, ketua rekan-rekan DKP yang kelima. Ketua umum ya. Menggantikan sebelumnya Om Febri dan sebelumnya lagi Om siapa namanya? Suparman Roman ya. Suara Roman. Ya, jadi memang bergantian secara estafet meneruskan. Jadi memang DKP itu adalah sebuah wadah yang SK-nya itu ditandatangani oleh Wali Kota Palembang. Nah, wali kota loh. Alhamdulillah. Jadi pembinaan kesenian itu memang cukup mendapat perhatian ya, respon, walaupun memang idealnya barangkali harus kita berjuangkan. Jadi memang hidup itu memang harus kita berjuangkan.
Kalau kita berjuang, tentu hasilnya juga mungkin akan terasa lebih nikmat gitu kan. Jadi perhatian ada, anggaran juga barangkali juga sudah disiapkan, tetapi tentu kita harus punya konsep-konsep dan program. Dan masing-masing ketua periode-periode ini tentunya mereka punya pola, punya formula yang tidak sama, karena kan karakter mereka juga berbeda ya basicnya. Seperti Om Didi itu ya dia memang dari pengusaha ya, bisnis memang bergerak di event organizer, tentunya pola pemikir dia jauh lebih maju, bukan berarti yang sebelumnya tidak maju gitu kan. Tapi memang kita berbicara bahwa sekarang ini yang harus kita perjuangkan bersama itu adalah bagaimana Dewan Kesenian itu bisa membuat iklim berkesenian itu bisa lebih hidup, lebih bergairah meskipun di era pandemi seperti saat ini. Karena memang kita ketahui era pandemi ini kan sepertinya mematikan semua langkah gitu kan. Jadi semua kreativitas itu sepertinya terpasung. Sepertinya dengan karena memang sebenarnya kalau kita berbicara kreativitas pun tidak bisa terhenti. Tidak ada orang, tidak ada pihak yang bisa menghentikan seniman itu untuk berekspresi ya kan, karena memang seniman itu harus berekspresi. Jadi semua yang dilihatnya, dirasakan di sekitarnya itu memang itu bisa menjadi sumber inspirasi ya, bisa menjadi ilham. Dan pandemi tidak bisa menghentikan itu, tapi barangkali ketika dia ingin menyajikannya kepada penikmatnya, inilah yang menjadi problem gitu. Karena memang ada protokol kesehatan yang membatasinya. Kalau dia bermusik barangkali kan mestinya kan di panggung nih, di panggung, kemudian ketika dia tampil ada tepuk tangan, ada sorak-sorai, itu kan akan membakar adrenalin gitu kan. Jadi kepuasannya kan berbeda gitu kan. Begitu dia menampilkan kemampuannya menyanyi, bermain musik, kemudian mendapatkan respon yang positif kan, itu bukan hanya materi yang menjadi ukuran gitu kan. Kepuasan itu akan lebih akan lebih menambah gairah dia untuk semakin maksimal dan semakin terus berekspresi, berkreativitas. Nah, pandemi hanya membatasi untuk melakukan yang itu. Yang sebenarnya ketika dia tampil di panggung itu sebenarnya kan penikmatnya terbatas itu. Tapi terbatas memang hanya orang yang memang berada di sekitar lokasi itu pada tempat yang sama, waktu yang sama, yang itu bisa menikmati gitu kan. Nah ternyata kita menemukan sesuatu yang sebenarnya bukan yang baru ya, sudah lama, dan kita barangkali hanya belum menemukan ceruk itu ya. Ini kan namanya ceruk gitu kan, sebenarnya sesuatu yang sudah ada tapi ternyata selama ini belum kita manfaatkan gitu kan. Ternyata bermain di dunia maya itu dampaknya jauh lebih luas gitu kan. Bisa mencapai ya sudut-sudut ya, batas geografis, batas negara, batas wilayah, batas waktu itu sudah bukan menjadi persoalan. Artinya memang sebenarnya ketika pandemi ini bukan berarti kita mensyukuri ada pandemi ya, tetapi artinya ternyata pandemi itu memberikan sesuatu yang baru ya kan. Mungkin cara berkesenian, cara menikmati. Orang juga kan dulu kan kalau mau menikmati penyanyi top ataupun bukan, lokal ataupun mancanegara, mungkin kalau dia ada pertunjukan harus beli tiket, harus datang. Kalau hujan dia di lapangan harus basah-basah. Sekarang kita nggak perlu lagi gitu. Ya seperti itu kira-kira. Nah Dewan Kesenian itu pada posisi itu. Jadi dia bukan pelaku, tapi dia adalah bagaimana memberikan kesempatan, memberikan peluang, memberikan wadah kepada para seniman itu, bukan hanya musik ya. Hanya kebetulan kita hari ini berbicara tentang musik, ada 6 komite kita. Nah ini Mas Nasir mungkin hingga menjelang ke 3 menit bisa diinfokan ini komitenya apa saja? Ada komite musik, ada komite sastra, ada komite seni rupa, kemudian ada komite teater, dan ada komite tari ya. Iya. Jadi 6 komite itu yang dalam pembinaan di Dewan Kesenian itu sesuai dengan anggaran dasar kita, bahwa semua bidang kesenian itu sebenarnya bukan kita pilah-pilah ya, tapi kan ini untuk lebih mudah mengklasifikasikannya begitu kan. Sehingga memang begitu kita membuat sebuah programnya mungkin akan lebih terarah gitu kan, dan bisa lebih maksimal gitu. Karena kita beralih ke Mas Andi dulu. Ya, silakan. Oke, Mas Andi. Andi, boleh kita tahu Mas Andi kalau sudah tergabung di KP ini sudah berapa lama? Kalau di KP untuk periode ini baru dibentuk hampir 1 tahun.
Jadi kita itu pelantikan Desember ya. Desember ya. Pelantikan Desember, kemudian baru jalan program beberapa bulan, tiba-tiba akhir Februari kita dikejutkan dengan adanya pandemi kan. Ya. Jadi efektif itu baru 3 bulan, kemudian di bulan September baru kita bergerak lagi ya. Ya. Setelah cukup lama, hampir setengah tahun kita semuanya berdiam diri di rumah. Akhirnya melihat situasi yang sepertinya sudah cukup kondusif untuk melakukan kegiatan tapi dengan cara yang baru. Jadi sempat melakukan webinar online dan lain-lain. So jadi efektifnya mungkin baru setengah tahun lah ya. Setengah tahunnya itu menguap begitu saja karena kondisi dan keadaan. Termasuk anniversary kemarin ya. Iya, termasuk anniversary kemarin sempat juga. Nah, ya di Palembang saya pikir kegeliat seninya masih tetap berjalan meskipun memang tidak bisa dipungkiri off air itu menjadi langka sekali. Langsung ya seperti saya melihat Mas Adi, Ya. Mas Nasir ya. Ya, jadi seperti hilang kan. Akhirnya teman-teman ini kan terkait dengan, maaf ngomong ya, dapur juga ya, rotasi ekonomi jadi gimana kehidupan teman-teman musisi juga akhirnya jadi lebih menantang gitu kan. Nah, di sini yang sebenarnya Dewan Kesenian Palembang juga khususnya komite musik mencoba untuk hadir di situ dan memberikan pandangan-pandangan dan berharap juga bisa memberikan solusi bagaimana untuk tetap berkesenian dan bisa survive di era pandemi. Nah, ini menantang ya semua kita Iya. dulu tapi ya. Untuk Anda Smart Listener di sore hari jika ingin bergabung kami tunggu untuk bisa via telepon ya di 0711 36 0031. Kami ulangi di 0711 36 0031 atau Anda bisa cek kami di live YouTube-nya Smart FM Palembang di sore hari. Tetap bersama kami di Smart FM. Smart FM. Kita mau kopi sama lebih semangat gitu ya. Pasti hobi galau kan Mas ya? Kak. Enggak, itu udah hobi. Empat kali sehari nih Mas. Kalau hobi cuma sekali ya. Ini sudah pecandu levelnya, pecandu kopi. Apalagi main ke tempat kafenya Kak Didi, Kak Rudi ya. Didit ya. Didit. Jadi itu lengkap kopinya dari robusta sampai arabica. Kopi gayo. Terlalu cepat ya ngomong deh. Siapa Kak? Iya, Enggak bisa. belum melang. Iya. Cepet enggak apa-apa Kak biar banyak. Akhirnya kira belum makan katanya. Gak bisa nyelus terus. Saya itu kan begini. Itu berarti seni yang mana itu Kak? Kita tidak live di demo-demo ya. Kurang. Liputan demo-demo di lapangan. Kami ke live icaknya tidak, kami cuma ambil video sama buat di YouTube gitu. Tapi Iya. kami tidak ke live kan. Karena reporternya terbatas. Itu namanya apa? Kecil tapi indah. Gitu ya. Small is the beautiful. Siku. Sama Rido sempat ketemu kemarin ya? Sama Rido, iya Rido. ketemu Kak. Ketemu. Ya kan Kak duluan dia di sini. Ya, Itu kan dari Smart yang di iya. Taman Permat. Yang sini Kak. Season terakhir ya. Heeh. Oh iya. Habis itu kan Darwin, dipindah kan dipindah ke Kompas ya, kami ketemu di sini. Imron, Imron. Kak Imran tuh kok Ya, Imran? oke. Kami dah. Itu aja dulu. Oh ini dulu ya Kak. Ya. Darwin, manajer. Iya. Kak Darwin tidak ketemu. Nggak ketemu. Terakhir lalu si Rido, Iya. Mas waktu Dia dosen dia. Oh di PGRI. PGRI. Wah. Sekarang kan Pak aku nak ini coba gitu. Itu sama Darwin. Wih, agak ada. sekarang kan Agak juga masuk suaranya. kan dulu kan dia di apa Kak? Di JNE sekarang punya usaha dewa ya. Iya ini lagi. Enggak lagi. Oh, ini bagus lah kalau misalnya. Jadi usaha apa ya? Kurir antara.
Oh iya. Oh, ilmunya itu dengan ilmu. Mungkin dia ngambil Oh, aja. bagus. Cepet dengan ilmu itu nanti. Turun dalam lah itu biasanya. Bukan kulit. Tapi biasanya yang bagus sih kulitnya itu lah memang. Kalau isinya kan urusan belakang lah. Kita mulai. Oke, siap. 50 menit lagi. 50 detik lagi. Awalnya Habis 50 menit lagi. Putus anda Mas Kak? sedang. Sedang. Itu kurang lah. Nah, sedang. Oke. Jadi pukul 13, maksud kami di pukul 15 lebih 20 menit Anda masih bersama kami di Smart Community bersama rekan-rekan dari Dewan Kesenian Palembang sudah hadir, smart listener ya. Di sore hari ini masih bersama Mas Andi Liso dan juga Mas Nasir ya. Saya Iya. bilangnya nggak panggil Pak ya. Muhammad. Ada Muhammadnya itu. Nah, smart listener ya. Tadi terakhir yang disampaikan oleh Mas Andi ini sesuatu yang penantang ya. Tapi sepertinya pertanyaan terlalu berat ya di menit kali ini. Oke, sekarang kita karena semua listener ya di sore hari ini ternyata Dewan Kesenian Palembang itu banyak dibagi-bagi ya, ada 6 komite. ada 6 komite tadi seperti Mas komite, Nasir ya. sampaikan ya. Nah, di kali ini kita menghadirkan rekan-rekan dari komite Musik. musik. Ya. Nah, ini musik ini. Ini ke Mas Andi dulu ini ya. Mas Andi ini musisi, Pak Nasir, Mas Iya, Nasir ya. musisi. Berarti nggak salah saya ini. Termasuk Oke. komposer ya. Wah, ini komposer lokal atau dalam artian yang diubah ini lagu-lagu daerah atau bagaimana ini Mas Andi? Ya, Sedikit dulu ya boleh ya sebelum Sedikit dulu. bocoran lah. bocoran lah. Brand Andi Liso itu saya memulai project solo 2017. Kemudian sudah melahirkan karya sendiri. Dan seiring berjalannya karya tersebut 2019 saya dapat kesempatan untuk join salah satu ajang pencarian bakat di Malaysia. Iya, dan kebetulan pada saat ikut itu saya orang Indonesia sendirian. Yang lainnya orang Malaysia semua. Malaysia, Singapura dan Brunei. Negeri jiran lah ya. Negeri jiran lah ya. Ya, satu-satunya dari Palembang, berangkatnya sendiri juga, independen. Singkat cerita 3 bulan stay di sana, ternyata kita berhasil mendapat posisi ketiga dari dari Ajang, selama dari ajang. Jadi ketika lolos audisi saya harus stay di sana, tiap bulan ada eliminasi lah istilahnya ya. Bulan sampai di grand final itu saya dapat posisi ketiga dengan membawakan karya sendiri, judulnya Mahar yang terinspirasi tentang budaya songket Palembang. Jadi memang kesana itu saya memang bawa karya untuk mengangkat kota kelahiran. Nah, kemudian jalan dari situ selesai, saya mulai tergelitik sedikit untuk membuat karya berikutnya yang benar-benar berbahasa Palembang. Jadi awal Januari tadi saya buat sebuah lagu judulnya Uji Buyut. Kemudian baru sebulan ini saya juga mengeluarkan lagu Palembang judulnya Budak Lorong yang 1 bulan ini dapat 2000 view ya di YouTube, dan juga yang versi Jawanya saya buat 2 versi. Iya, ada versi Jawanya 2 bulan berturut-turut ini di platform Langit Musik Top 20, dan 2020 ini juga ada salah satu lagu saya yang saya rilis tahun kemarin menjadi salah satu nominasi di Anugerah Musik Indonesia AMI Award 2020. Jadi kalau sedikit bercerita tentang track record bermusik, ya saya masih hijau Mas, masih dalam artian sebagai pelaku seni dengan brand format solo ini baru sekitar 3 tahun. Nah basicnya adalah
murni karena kecintaan terhadap seni aja, hobi, musik hobi. Saya juga bercerita ternyata hobi bermusik ini lebih membawa saya berjalan lebih banyak ketimbang saat dulu bermusik niatnya ya kita mungkin pernah orang mengalami pengen jadi artis, jadi selebriti atau apa ya. Saya sempat mengalami fase itu dan ternyata itu menjadi beban, nggak enak. Akhirnya 2017 saya mindsetnya ini pure hobi, mensyukuri bakat yang ada, dan akhirnya karena mindset hobi dan ketulusan kita terhadap seni ini ternyata dilirik oleh Mas Didit, oleh ketua umum. Tadinya saya diminta menjadi ketua di Komite Seni Musik, tapi saya agak berkeberatan karena saya sendiri kan masih punya agenda pribadi. Akhirnya saya digeser di anggota aja. Iya, tapi artinya saya memang punya passion semampunya saya dengan pengetahuan saya punya ingin berkontribusi untuk iklim musik Palembang, terutama musik daerah ya. Nah, terlepas dari tadi yang Mas ceritakan ya, ini merupakan apa ya, aset bagi DKP sendiri bahwa orang-orang di DKP khususnya mungkin sudah diplot ke komite-komite itu memang punya apa ya, power ya, mungkin seperti Mas Andi sendiri yang bisa dikembangkan sama listener untuk mempertahankan, membuat sesuatu yang baru di DKP mungkin khususnya di komite musik. Nah, ini Mas Andi, kan Anda berada di komite musik ini. Musiknya orang Palembang ini masih kurang diminati khususnya untuk anak muda ya. Atau ada yang perlu diubah agar diminati atau seperti apa? Karena apa ya? Karena entah saya yang kurang tahu, tahu atau belum saya melihat. Ini bagaimana Mas Andi melihatnya? Monggo Saya tanya balik dulu, Mas. Menurut Mas, saya yakin nih kecintaannya terhadap musik daerah masih 50-50 nih ya. Masih ada hambatan nih. Saya yakin banget nih. Mas kenapa bisa begitu kira-kira? Ya karena ya yang saya nikmati ya. Malah saya entah apa karena saya literasinya kurang. Jadi musik yang cari ya bukan lagu daerah ya. Iya, keluar ya. Lagu luar malah yang saya tonton di live itu misalnya ya itu sangat kurang sekali ya. Oke, kita spesifikkan, kita kerucutkan tadi kata kuncinya itu anak muda ya. Anak muda dulu. Anak muda ya, remaja. Berarti katakanlah 25 tahun ke bawah dari SMA sampai kuliah dan dia di middle age 25. Which is sebenarnya saya senang banget Mas nanya itu. Karena karya-karya saya berada di segmen itu. Saya bikin lagu Palembang yang materinya itu masuk ke dunianya anak muda. Apa yang menjadi dasar pemikiran? Sama kekhawatiran saya tadi, anak-anak muda agak kurang tertarik ya, harus jujur kita akui ya. Salah satu indikatornya saya melihat adik-adik kita yang SMA atau yang kuliah tuh baru-baru ngeband lah gitu, hampir nggak ketemu saya yang bikin lagu berbahasa Palembang. Kalaupun ada ya sedikit lah ya, sedikit sekali. Yang saya ingat itu baru kalau anak kecil, malah bukan anak muda, anak kecil itu yang pernah ikut Indonesian Idol cilik. Lagunya yuk Sanjo ke Palembang ada itu. Nah kemudian, tapi itu kan bukan remaja ya, kita bicara anak muda. Saya bikin riset. Salah satu alasannya karena memang mereka digempur dengan musik luar yang berbagai ada K-pop lah bahkan sekarang ya. Masih gaulnya. Dan berjiwa besar saya sebagai musisi Palembang, saya harus mengakui keren banget memang. Musik masuk dari luar tuh keren. Memang dia masuk ke dunianya anak muda. Nah, musik Palembang saya pikir kita perlu mengikuti seleranya anak muda juga, berinovasi lah ya. Ya tetap yang mau formal ya nggak masalah juga. Tapi harus ada yang membuat musik berbahasa Palembang yang tanda kutip keren bagi anak muda. Akhirnya saya muncul dengan Budak Lorong. Kalau Mas sempat nanti browsing atau dengar di YouTube, itu benar-benar segmen saya anak muda banget. Saya mencoba menghadirkan musik Palembang dengan tema putus cinta gitu ya, dan visualnya yang kekinian. Jadi produksinya itu benar-benar produksi serius, musiknya juga saya seriusin banget, tapi tetap easy dan mewakili seleranya anak muda. Nah, jadi beberapa yang saya temui, saya ajak ngobrol bareng. Ya kalah bersaing kitanya sama musik luar.
Malah ada beberapa yang bilang, bang, musik Palembang tuh terlalu formal dan maaf katanya agak old school, kita orang jadi males katanya karena pasti iya gitu. Ya kita sih nggak bisa marah ya, orang boleh berpendapat apa aja kan, artinya ini menjadi suatu pelajaran buat kita. Oh ternyata ini ya gitu. Jadi akhirnya saya pribadi itu sedang merangsang teman-teman, yuk kita sekarang kan zaman milenial nih, coba nggak ada salahnya kita coba membuat karya berbahasa Palembang tapi pendekatannya milenial. Siapa yang memulai? Saya akhirnya memberanikan diri untuk memulai dulu, dan bahkan dengan modal sendiri juga. Nah, akhirnya muncullah lagu Budak Lorong itu, Mas. Nah itu kalau boleh saya tanya, ini kan di videonya itu tampilannya itu lorong basah atau bukan ya? Lorong kering. Seperti ada atau bagaimana itu? Yang syutingnya itu di lorong rumahnya namanya Mas Hayit di 13 Ulu, Lorong Gencana, which is itu benar-benar lorong rumah-rumah Palembang yang tempo klasik lah khas ya. Tempo-tempo dulu syutingnya di situ.